Fenomena kawin siri atau nikah di bawah tangan di Indonesia masih marak. Hal ini sering diambil sebagai jalan pintas untuk bisa melegalkan hubungan menjadi suami istri. Meski tindakan pernikahan siri telah memenuhi syarat dan rukun Islam sehingga dianggap sah, namun, pada dasarnya tetap merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, dikarenakan pernikahan siri adalah pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan dan tidak tercatat dalam catatan negara, tentu akan memunculkan problem hukum khususnya bagi perempuan atau istri. Salah satu problem hukum dimaksud, saat suami dari pasangan pernikahan siri hendak bercerai, ia dapat langsung menjatuhkan talak, dan pernikahan siri pun akan langsung berakhir atau cerai. Namun, jika istri dari pasangan nikah siri yang hendak bercerai, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jelas hal ini akan merepotkan pihak perempuan. Kok bisa? Sebab, agar istri bisa bercerai dari suami pernikahan sirinya, maka secara hukum, pernikahan siri tersebut harus terlebih dulu disahkan oleh pengadilan agama. Dalam hukum Islam, pengesahan pernikahan atau disebut itsbat nikah, dapat diajukan dalam rangka pengesahan kawin siri dan sekaligus berguna untuk proses penyelesaian perceraian di pengadilan agama. Bila di pengadilan negeri, pengesahan pernikahan disebut dengan pengesahan perkawinan. Proses ini berlaku bagi yang beragama Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan agama atau kepercayaan lain di Indonesia. Lalu, bagaimana cara mengajukan gugatan cerai bagi pasangan nikah siri di Indonesia? Berikut penjelasan Advokat Medan Bapak N.H. Sudungan Silaen, SH yang dirangkum dalam official channel ini. Pengajuan gugat cerai di pengadilan akibat perkawinan siri dapat sekaligus diajukan dengan permohonan itsbat nikah atau pengesahan perkawinan. Penting diketahui, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi pasangan nikah siri yang ingin mengajukan itsbat nikah. Di pengadilan agama, syarat tersebut diantaranya: fotokopi KTP para pemohon, fotokopi kartu keluarga, KK, para pemohon, fotokopi surat nikah siri, fotokopi akta cerai atau surat kematian, jika saat menikah siri, suami istri berstatus duda atau janda. Kemudian, surat permohonan isbat nikah digabung dengan gugat cerai yang diajukan pihak perempuan atau istri. Semua fotokopi yang dilampirkan harus dileges atau nazegelen di kantor pos, kecuali KTP. Baik pengadilan negeri dan pengadilan agama akan segera memproses gugatan cerai pernikahan siri tersebut, dengan cara memanggil pihak-pihak yang berperkara, memeriksa bukti dan mendengar keterangan saksi. Setelah majelis hakim selesai melakukan seluruh proses pemeriksaan atas perkara gugatan perceraian pernikahan siri, maka, proses terakhir, hakim akan mengeluarkan putusan hukum atas perkara tersebut. Demikian ulasan tentang proses pengajuan gugatan cerai perkawinan siri, atau nikah di bawah tangan, yang masih marak berlangsung di Indonesia. Semoga apa yang dibahas oleh Bapak Pengacara N.H. Sudungan Silaen, SH di official channel ini, dapat bermanfaat bagi para pemerhati hukum perkawinan dan hukum perceraian, khususnya bagi pelaku nikah siri. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih, dan sampai jumpa di pokok bahasan lainnya.